Oke, mari kita bedah ini. Coba Anda bayangkan sebuah situasi seperti ini. Situasi yang gimana tuh? Bayangkan sebuah industri global yang nilainya miliaran dolar, diawasi oleh ribuan lensa kamera setiap hari, Dipuja jutaan orang lewat majalah juga kan? tepat, dan selalu berada di bawah sorotan lampu kilat. Secara logika, tempat seterang itu kan seharusnya nggak punya sudut gelap untuk menyembunyikan apapun ya. Betul, orang pasti berpikir semuanya transparan. Nah, tapi gimana kalau saya katakan bahwa tepat di tengah panggung yang menyilaukan itu, sebuah jaringan perdagangan manusia berskala global beroperasi sangat leluasa selama puluhan tahun. Dan parahnya nih, mereka beroperasi bukan secara diam-diam di lorong gelap. Mereka ada di apartemen mewah di pusat kota Paris, di klub malam paling eksklusif. Ya, dan melibatkan nama-nama yang memegang kendali atas siapa yang bakal jadi bintang. Sesi pembedahan materi kita kali ini berasal dari sebuah transkrip wawancara yang luar biasa intens dari kanal YouTube Soft White Underbelly. Wawancara dengan Taishia Huisman ya? Betul sekali. Dan saya mau memperingatkan Anda yang sedang duduk santai mendengarkan diskusi kita kali ini bukan sekedar kisah kriminal biasa. Bukan cuma tentang satu monster ya? Benar, ini adalah eksplorasi mendalam sebuah autopsi terhadap sistem industri modeling di era 90-an. Kita bakal bongkar psikologi di balik kenapa sih masyarakat suka menyalahkan korban. Ah ya, victim blaming. Hal yang selalu berulang di kasus seperti ini. Betul banget. Dan bagaimana jaringan raksasa ini melibatkan nama besar kayak Jean-Luc Brunel dan Jeffrey Epstein. Hal yang bikin kesaksian Taishia ini sangat relevan untuk Anda dengar hari ini adalah ini tentang ilusi yang selama ini kita percaya. Ilusi bahwa predator itu mainnya sendirian. Tepat, kita sering berpikir predator itu serigala penyendiri. Padahal cerita Taishia ini membuktikan bahwa predator tingkat tinggi itu nggak mungkin bertahan tanpa ekosistem yang melindunginya. Ekosistem yang sengaja diciptakan ya. Ya, sistem ini dirancang secara proaktif, bukan cuma untuk memfasilitasi kejahatan, tapi buat membungkam korbannya. Dan kita sebagai masyarakat perlu mikir ulang gimana cara kita merespon korban. Wah, ini bakal dalam banget. Nah, untuk paham gimana sistem itu mengunci targetnya, kita harus lihat siapa Taishia sebelum dia sampai di Paris. Latar belakangnya sangat berpengaruh di sini. Banget. Berdasarkan sumber materi kita, Taishia ini tumbuh sebagai anak yang luar biasa kesepian. Ibunya meninggal karena kanker saat usianya baru 5 tahun. Kehilangan figur ibu di usia segitu pasti sangat traumatik. Sangat. Dia bahkan cerita dia baru benar-benar paham tragedi kehilangan ibunya itu puluhan tahun kemudian, waktu dia menatap anak laki-lakinya sendiri yang pas itu berumur 5 tahun. Wow, itu menyayat hati banget sih. Kan? Dan karena jarak emosional dengan ayahnya juga, Taishia akhirnya membangun tembok kemandirian yang ekstrim. Dia merasa harus ngatur segalanya sendiri. Dari kacamata psikologis, tembok kemandirian itu sebenarnya adalah kerentanan yang paling dicari sama predator. Oh ya? Kok bisa gitu? Ini paradoks. Orang ngira predator itu nyari anak yang kelihatan lemah atau yang sering nangis, padahal nggak selalu. Terus mereka nyarinya yang kayak gimana? Mereka itu sangat ahli mendeteksi remaja yang punya hiperkemandirian buatan. Remaja yang ngerasa udah dewasa, yang nggak punya jaring pengaman keluarga buat ngadu. Remaja yang haus validasi ya? Betul. Jadi waktu Taishia yang umurnya 14 atau 15 tahun ngelihat majalah mode, dia nggak cuma ngelihat baju mahal. Dia ngelihat tiket keluar dari rasa sepinya. Dia melihat dunia di mana dia bisa dihargai dan merasa cukup gitu ya? Tepat sekali. Dan tiket itu beneran jatuh ke tangannya. Dia menang kompetisi modeling di Amsterdam, walaupun sempat kena gangguan makan atau eating disorder karena tuntutan industri. Ya, tuntutan untuk mengubah bentuk tubuh kan sangat brutal di industri itu. Bener. Tapi akhirnya dia direkrut sama agen model suami istri di Belgia. Nah, di umur 18 tahun, agen ini ngirim dia ke Paris buat ketemu agen top bernama Jean-Luc Brunel. Dan ada janji khusus yang dikasih agennya kan? Ya, agennya bilang Taishia ini sangat spesial. Terus mereka meyakinkan bahwa Brunel bakal memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi padanya di sana. Kalimat itu sangat manipulatif loh. Secara eksplisit emang kedengarannya kayak jaminan perlindungan. Tapi ada maksud terselubungnya. Jelas, secara implisit agen itu lagi menanamkan dua hal di kepala anak 18 tahun ini. Pertama, bahwa dunia modeling itu memang bahaya. Oke. Dan yang kedua, Bahwa dia adalah pengecualian yang bakal dilindungi pria berkuasa ini. Ini menciptakan rasa utang budi sejak awal. gila ya. Saya jadi mikir kalau pakai analogi,
Ini tuh kayak melangkah ke lokasi syuting film mewah, tapi nggak sadar kalau naskahnya tuh film horor. Analogi yang sangat pas. Maksudku, gimana bisa sebuah industri menormalisasi pengiriman remaja 18 tahun sendirian ke negara asing buat tinggal di apartemen pria dewasa? Dengan dalih peluang karir pula. Iya, bayangin kalau Anda ngelamar kerja di bank, terus manajernya nyuruh Anda nginep di apartemennya. Itu kan alarm bahaya banget. Tapi di industri ini, kekaburan batas antara urusan personal dan profesional itu memang sengaja dipelihara. Terus kebutaan karena ambisi ini membawa Taisya masuk perangkap ya. Malam pertamanya di Paris, itu langsung jadi saksi runtuhnya ilusi tadi. Apa yang terjadi pas dia sampai di apartemen Brunel di Arctium? Brunel langsung nyuruh Taisya tidur di kasurnya. Di detik pertama loh ini. Wah, itu udah ngetes batas atau boundary secara langsung. Betul. Untungnya Taisya nolak. Dia ngikutin saran model lain yang udah ada di situ buat tidur di lantai pakai bantal. Tapi malam itu juga apartemennya berubah jadi tempat pesta. Pesta yang didatangi pebisnis tua dan kaya ya. Iya, dari Amerika, Prancis, Arab Saudi. Dan ngerinya apartemen itu dipenuhi gadis-gadis di bawah umur dari Eropa Timur yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Nah, hal yang paling menarik di sini adalah taktik isolasi mereka. Isolasi gimana maksudnya? Menghadirkan gadis Eropa Timur itu bukan kebetulan. Kenapa nggak pakai gadis lokal Prancis aja? Karena gadis lokal bisa gampang kabur atau lapor polisi. Tepat. Gadis Eropa Timur saat itu rentan secara ekonomi. Dan yang paling krusial, kelemahan bahasa itu adalah borgo yang tak terlihat. Ah, paham. Kalau nggak bisa bahasanya, nggak tahu cara panggil taksi atau lapor polisi ya. Benar. Terisolasi total di tengah keramaian. Ngeri banget. Nah, di tengah pesta aneh itu, Teosia ketemu pria bernama Jeff. Dia lagi mangku gadis Rusia yang kelihatan sangat nggak nyaman. Dan pria ini ngasih nasihat aneh ke Teosia kan? Betul, dia nyuruh Taisya buat manfaatin ketertarikan Brunel demi keuntungannya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, barulah ketahuan kalau Jeff ini adalah Jeffrey Epstein. Kehadiran Epstein di sana itu nunjukin kalau ini bukan kejahatan oportunistik biasa. Maksudnya udah jadi model bisnis gitu? Iya, di awal tahun 2000-an kita tahu Brunel dan Epstein mendanai agensi MC Square di New York dan Miami. Itu ternyata cuma kedok buat perdagangan manusia. Jalur pipa trafficking yang sangat rapi ya? Tepat. Kehadiran Epstein malam itu tuh ibarat lagi ngecek kualitas bisnis kotor mereka. Walaupun Taisya sadar ada tanda bahaya, rasa percaya diri khas anak 18 tahun bikin dia merasa bisa ngendaliin situasi. Karena dia ngerasa lebih kuat secara fisik dari Brunel ya. Iya, Brunel kan kecil, sedangkan Taisya tinggi. Dia sempat nangkis sentuhan Brunel dengan gampang. Kesalahan perhitungan inilah yang berujung tragis di malam perayaan itu. Malam setelah tes shoot yang sukses itu ya. Bener. Hasil fotonya bagus banget, dia ditawarin kerjaan nyata. Brunel pura-pura antusias dan bawa Taisya ke klub Leandroch untuk merayakan. Dan di sanalah medan pertempurannya diubah sama Brunel. Brunel ngasih minuman campuran. Beberapa menit kemudian, Taisya ngerasa pusing yang luar biasa. Suara jadi jauh banget dan dia kehilangan kendali motoriknya. Dia curiga itu GHB atau Rohypnol kan? Iya, obat bius. Secara fisik dia lumpuh, tapi secara mental dia masih sadar dan menolak keras kejadian itu. Sayangnya, Brunel tetap memperkosanya malam itu. Ini teror psikologis yang kejam. Brunel pakai zat kimia buat ngancurin satu-satunya perlindungan Taisya, yaitu fisik tubuhnya sendiri. Pagi harinya, Taisya bangun dengan memar dan ingatannya kepotong-potong. Pas dia dengar suara Brunel ketawa-ketawa di ruang tamu, Taisya langsung kabur. Dia naik kereta pertama balik ke Brussels kan? Betul, tapi di kereta itu, rasa malu yang luar biasa mulai nyerang. Dia mikir, apakah ini salahku? Dan butuh 26 tahun buat dia memproses ini. Rasa malu itu emang sengaja ditanamkan dalam psikologi korban untuk membungkam mereka. Iya, dan coba deh Anda pikirin ya. Kenapa reaksi otomatis masyarakat kita tuh seringnya nanya, kenapa kamu pergi ke sana? Atau kenapa kamu mau minum gelas itu? Alih-alih nunjuk hidung sang predator ya. Bener, kita sibuk banget ngadili korban. Sumber kita mengutip Giselle Pelicot soal ini. Dia bilang rasa malu itu harus berpindah sisi. Bukan pada korban, tapi 100% pada pelaku. Saya setuju banget. Menyalahkan korban itu cuma mekanisme pertahanan egois masyarakat biar ngerasa aman aja. Dan kebungkaman korban gara-gara rasa malu ini dimanfaatkan habis-habisan sama para fasilitator atau enablers di industri. Konsep enablers ini penting banget kita bahas.
Sistem ini bertahan bukan cuma karena predatornya yang pintar. Iya, pas Taisya sampai berhasil nemuin agennya, dia malah dimarahin kan? Agen Belgianya bilang apa pas itu? Mereka bilang Taisya itu amatir. Kalau nggak tahan, dia nggak pantas ada di Paris. Dan parahnya, agen itu sebenarnya udah tahu siapa Brunel. Nah, itu dia. Orang-orang di sekeliling predator ini tutup mata demi uang. Iya, karena di tahun 1988 aja, 3 tahun sebelum Taisya dikirim, udah ada dokumenter CBS 60 Minutes soal agen di Paris yang membius model. Oh, yang dipandu Diane Sawyer itu ya? Betul. Jadi ini bukan rahasia lagi. Dan bukan cuma Brunel, ada agen lain kayak Gerard Marie dan Claude Haddad. Jadi ini ekosistem kejahatan yang difasilitasi berlapis-lapis. Dari asisten, fotografer, sampai pemesan bakat. Mereka semua dapat keuntungan dari eksploitasi ini ya? Tepat. Dan ini membuktikan argumen bahwa kejahatan sistemik bertahan karena banyak pihak yang kecipratan untung finansialnya. Ngomong-ngomong soal pihak yang tutup mata, sumber kita juga menyinggung gimana informasi bisa dimanipulasi sama bias media. Ah ya, ini menarik. Terkait sisipan dari ground news itu kan? Betul. Dan di sini saya mau ingatkan bahwa kita netral ya. Kita cuma nyampein data dari sumber materi tanpa memihak narasi manapun. Tapi faktanya, berita soal ini seringkali disetir sedemikian rupa. Narasi media kan seringkali dibelokkan buat melindungi pihak tertentu yang punya kuasa atau uang. Benar banget. Nah, karena trauma dan karir yang hancur, Taizia akhirnya lari ke Amsterdam. Dia sukses jadi sutradara TV, tapi memendam cerita ini selama puluhan tahun. Sampai akhirnya di usia 44 tahun dia berani ngomong. Bahasa Belanda judulnya Close Up, dan di 2019 dia jadi whistleblower pertama yang ngelaporin Brunel ke polisi Prancis. Meskipun sebenarnya udah kedaluarsa kan kasusnya. Iya, karena batas waktu laporan di Prancis itu 20 tahun. Tapi efeknya luar biasa karena laporan dia ngebuka jalan buat investigasi yang lebih besar. Sampai akhirnya di Desember 2020 Bruel ditangkap di bandara ya. Bener. Dia ketangkep pas mau kabur bawa tiket sekali jalan ke Dakar, Senegal, negara yang nggak punya perjanjian ekstradisi. Dan dia bawa tas penuh uang. Jelas banget udah ada yang ngebocorin rencana penangkapan itu dari dalam. Sangat kelihatan. Tapi sayang, keadilan sepertinya memang barang mahal. Di Februari 2022, Brunel ditemukan mati bunuh diri di penjara. Kejadiannya mirip banget sama yang dialami Epstein ya. Plak ketiplek. Dan yang bikin frustrasi, gara-gara dia mati, pemerintah Prancis langsung nutup seluruh investigasi soal jaringannya. Jadi semua tokoh besar lain yang terlibat langsung aman seketika. Iya, dan ini nyambung ke keterlibatan elit politik yang dicatat secara objektif di sumber kita. Di AS ada Pem Bondi yang dipecat diduga supaya nggak bersaksi soal dokumen kasus. Dan di Perancis juga ada dinamika politiknya kan? Betul. Presiden Macron sempat bilang ini murni urusannya AS. Padahal jelas ada sosok politisi Prancis yang namanya ikut terseret, kayak Jack Lang. Wah, ini bikin kita mikir soal skala kekuasaan mereka ya. Makanya saya mau nanya ke Anda mewakili pendengar kita nih. Dari semua fakta ini, apakah kita lagi ngelihat bukti nyata bahwa kalau Anda punya cukup uang dan kekuasaan, sistem keadilan itu bisa dimatikan gitu aja? Ya, melihat pola ini, institusi hukum kita emang seringkali tumpul ke atas. Saat tersangka utamanya hilang, sistem birokrasinya langsung berhenti. Tapi dari perjalanan Taisya, ini kita tetap bisa nemuin pelajaran bertahan hidup yang sangat krusial loh. Pelajaran soal mengambil kembali narasinya itu ya. Benar, ada 2 pelajaran utama. Pertama, percaya selalu sama insting dan intuisi Anda. Sekecil apapun suara peringatan di kepala Anda, dengarkan. Betul banget. Intuisi itu alarm alami tubuh kita. Dan yang kedua, pentingnya memutus keheningan. Bicaralah, jangan biarin rasa malu menang. Karena kalau kita diam, predatornya makin bebas. Kesimpulannya, kebenaran itu nggak selalu berakhir dengan hukuman penjara buat pelaku. Setuju? Tapi keberanian buat bersuara itu adalah cara kita ngerampas kembali kekuatan yang selama ini dikuasai si predator. Wow, itu penutup yang sangat kuat. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan menggelitik buat Anda yang dengerin. Pertanyaan provokatif buat dibawa pulang ya? Betul. Coba Anda renungkan ini. Jika sebuah industri global yang disorot kamera tiap hari aja bisa nyembunyiin jaringan predator puluhan tahun, murni karena alasan cuan, Karena perputaran uangnya luar biasa besar. nah coba deh lihat ke sekeliling Anda harinya. Industri normal atau institusi mapan apa di dekat kita yang saat ini tuh lagi melindungi rahasia kelamnya sendiri sambil sembunyi di balik alasan, oh itu mah emang udah budaya kerja di sini. Wah, itu pertanyaan yang bikin merinding sih kalau dipikir-pikir. Kan?
Yaudah, terima kasih udah ikut membedah materi ini bareng kami. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.